Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budia dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 kelas K1 S1 Akuntansi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perhitungan biaya standar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ailin Okta Azalia dengan NPM 20101040005. Yang kedua, Anissa Nur Afifah dengan NPM 20101040025. Yang ketiga, Rina Juniarti dengan NPM 20101040039. Dan yang terakhir, Maulana Iqbal Pradana dengan NPM 20101040091. Materi yang pertama yaitu standar unit. Standar unit adalah dasar atau fondasi tempat anggaran fleksibel dibangun. Biaya standar unit untuk setiap input tertentu tergantung pada standar kuantitatif dan standar harga. Standar kuantitas mengacu pada jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output. Standar harga mengacu pada jumlah yang seharusnya dibayar untuk jumlah input yang digunakan. Rumus biaya standar unit adalah standar kuantitatif dikalikan dengan standar harga. Bagaimana standar dibuat? Pengalaman historis, studi teknis, dan input dari personel operasional adalah 3 sumber potensial untuk standar kuantitatif. Studi teknis dapat menentukan cara paling efisien untuk beroperasi dan menyediakan petunjuk yang sangat terperinci. Namun, standar yang ditetapkan biasanya terlalu terperinci yang menyebabkan tidak dapat tercapai oleh personel operasional. Standar harga adalah tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi. Akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan standar harga dan menyiapkan laporan yang membandingkan kinerja aktual terhadap standar. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis standar. Terdapat 2 jenis standar, yaitu yang pertama standar ideal. Standar ideal membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Standar yang kedua yaitu standar yang saat ini dapat tercapai. Standar yang saat ini dapat tercapai bisa dicapai dengan beroperasi secara efisien. Dari 2 jenis standar tersebut, standar yang saat ini dapat tercapai menawarkan keunggulan dalam hal perilaku pekerja. Jika standar terlalu ketat dan tidak pernah dapat tercapai, maka pekerja menjadi frustasi dan tingkat kinerja menurun. Akan tetapi, standar yang menantang dan dapat dicapai cenderung menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi, khususnya ketika para individu yang bertanggung jawab mencapai standar telah berpartisipasi dalam penetapan standar tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu alasan sistem biaya standar diterapkan. Terdapat 2 alasan untuk penerapan sistem biaya standar sering disebutkan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan harga pokok produk. Alasan yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian. Sistem perhitungan biaya standar memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memperbaiki pengukuran kinerja. Alasan yang kedua yaitu perhitungan harga pokok produk. Dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga biaya produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Yang selanjutnya adalah biaya produk standar. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar per unit adalah jumlah biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Lembar biaya standar atau standar cost sheet memberikan perincian yang mendasari biaya standar per unit.
Lembar biaya standar juga menunjukkan kuantitas tiap input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi satu unit output. Seorang manajer seharusnya dapat menghitung kuantitas standar bahan baku dan jam standar yang diizinkan untuk output aktual. Rumus perhitungannya yaitu SQ atau kuantitas standar bahan baku yang diizinkan sama dengan standar kuantitas unit dikali output aktual. SH atau jam standar yang diizinkan untuk output aktual sama dengan standar unit tenaga kerja dikali output aktual. Ini merupakan contoh perhitungan kuantitas standar bahan baku yang diizinkan dan jam standar yang diizinkan untuk output aktual. Yang pertama adalah untuk contoh kuantitas standar bahan baku yang diizinkan. Anggaplah 100.000 bungkus keripik jagung diproduksi selama minggu awal Maret. Berapa banyak jagung kuning yang seharusnya digunakan untuk output aktual 100.000 bungkus? Standar kuantitas unit adalah 18 ons jagung tiap bungkus. Untuk 100.000 bungkus, kuantitas standar jagung kuning yang diizinkan dihitung sebagai berikut. SQ sama dengan standar kuantitas unit dikali output aktual. 18 ons dikali 100.000 bungkus sama dengan hasilnya adalah 1.800.000 ons. Yang kedua adalah contoh perhitungan jam standar yang diizinkan untuk output aktual. Perhitungan jam tenaga kerja standar yang diizinkan dapat diilustrasikan dengan menggunakan mesin operator. Standar kuantitas unit adalah 0,0008 jam per bungkus yang diproduksi. Jadi, jika 100.000 bungkus diproduksi, standar jam yang diizinkan adalah sebagai berikut. SH sama dengan standar unit tenaga kerja dikali output aktual, sama dengan 0,0008 dikali 100.000, sama dengan hasilnya adalah 80 jam tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya adalah analisis variansi. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya yang seharusnya muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah input yang diizinkan pada output aktual dengan standar harga per unit. Formula yang digunakan yaitu biaya input yang direncanakan sama dengan SP dikali SQ. Biaya input aktual sama dengan AP dikali AQ, di mana SP merupakan standar harga per unit untuk suatu input. SQ merupakan kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual. AP merupakan harga aktual per unit input. Sedangkan AQ merupakan kuantitas input aktual yang digunakan. Analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Yang pertama kita akan membahas variansi bahan baku. Untuk menghitung variansi bahan baku digunakan dua rumus pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kolom. Pendekatan kolom dapat digunakan untuk menghitung harga bahan baku dan variansi penggunaan. Banyak yang berpendapat pendekatan grafis ini lebih mudah daripada menggunakan rumus variansi. Yang kedua adalah pendekatan rumus. Variansi harga bahan baku dapat dihitung secara terpisah. Variansi harga bahan baku atau Material Price Variance (MPV) mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual dibayar. Rumusnya adalah MPV dikurangi AP dikali AQ dikurangi SP dikali AQ, atau secara faktor kita memiliki MPV sama dengan AP dikurangi SP dikali AQ, di mana AP adalah harga aktual per unit, SP adalah harga standar per unit, AQ adalah kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan variansi harga bahan baku.
yaitu Blue Cheetos, membeli dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning pada minggu pertama Maret. Harga pembelian sebesar $0,0069 per ons. Jadi, AP atau harga aktual per unit adalah $0,0069, kemudian AQ atau kuantitas aktual bahan baku yang digunakan sebanyak 780.000 ons, dan SP atau harga standar per unit sebesar $0,0060. Jadi variasi bahan baku dapat dihitung menggunakan rumus MPV sama dengan AP sebagai harga aktual per unit dikurangi dengan harga standar per unit, kemudian dikalikan dengan kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, yaitu $0,0069 dikurangi dengan 0,0060, kemudian dikalikan dengan 780.000 ons, menghasilkan MPV sebesar $702. Variansi efisiensi tenaga kerja. Variansi tarif atau harga dan efisiensi atau penggunaan untuk tenaga kerja dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan Golomb. Untuk variansi tarif, perhitungannya adalah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan dikali dengan tarif upah aktual per jam, kemudian dikurangi dengan jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan dan dikali dengan tarif upah standar per jam. Untuk variansi efisiensi, perhitungannya tarif upah standar per jam dikali dengan jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan, kemudian dikurangi dengan tarif upah standar per jam dikali dengan jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan. Variansi tarif tenaga kerja dengan pendekatan rumus. Variansi efisiensi tenaga kerja atau Labor Efficiency Variance atau LEV mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Rumus perhitungannya adalah LEV sama dengan jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan dikali dengan tarif upah standar per jam, kemudian dikurangi jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan dikali dengan tarif upah standar per jam, atau dapat dengan rumus pemfaktoran, yaitu LEV sama dengan jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan dikurangi dengan jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, kemudian dikalikan dengan tarif upah standar per jam. Contoh perhitungan variasi tarif tenaga kerja adalah diketahui 360 jam yang digunakan untuk pengawasan selama seminggu pertama bulan Maret. Upah aktual per jam yang dibayarkan untuk pengawasan adalah $7,35. Tarif upah standar adalah $7. Jadi, jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan sebesar 360 dan tarif upah aktual per jam sebesar $7,35 serta tarif upah standar per jam sebesar $7. Sehingga perhitungannya LVR sama dengan tarif upah aktual per jam dikurangi dengan tarif upah standar per jam, kemudian dikali dengan jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan, menghasilkan $7,35 dikurangi dengan $7 dan dikali dengan 360 jam, sehingga LVR sama dengan $126 dengan persentase 5% dari $126 dibagi dengan 2.520. Analisis variansi biaya overhead. Pada bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, total variansi dibagi menjadi variansi harga dan variansi efisiensi. Variansi overhead total yaitu perbedaan antara overhead yang dibebankan dan overhead yang aktual, juga dibagi menjadi beberapa variansi komponen. Total variansi variabel dibagi menjadi dua komponen, yaitu variansi pengeluaran overhead variabel dan variansi efisiensi overhead variabel. Total variansi overhead tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu variansi pengeluaran overhead tetap dan variansi volume overhead tetap. Analisis variansi biaya overhead.
Yang A. Variansi pengeluaran overhead variabel. Variansi overhead variabel mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara tarif akrual overhead variabel dan tarif standar overhead variabel. Tarif akrual overhead variabel adalah overhead variabel akrual dibagi dengan jam akrual. Berikut rumus menghitung variansi pengeluaran overhead. Variansi pengeluaran overhead variabel sama dengan AVOR dikali AH dikurangi SVOR dikali AH sama dengan AVOR dikurangi SVOR dikali AH, di mana AVOR sama dengan akrual variable overhead rate, SVOR sama dengan standar variable overhead rate. Yang B. Variansi efisiensi overhead variable. Variansi efisiensi overhead variabel yang muncul karena penggunaan efisiensi atau tidak efisien tenaga kerja langsung. Variabel efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Variansi efisiensi overhead variabel sama dengan AH dikurangi SH dikali SVOR, di mana AH sama dengan jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, SVOR sama dengan standar variable overhead rate. Variansi overhead. Walaupun variansi overhead dapat dicatat dengan mengikuti pola yang hampir sama seperti yang digambarkan untuk tenaga kerja dan bahan baku, variansi ini secara umum lebih diperlakukan sebagai bagian dari suatu analisis overhead periodik. Kesimpulan, biaya standar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Standar yang dibuat ditetapkan berdasarkan pengalaman historisnya. Sistem perhitungan biaya standar sering disebutkan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan harga pokok produk. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.